Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan ulas pemirsa soal korban dari oknum guru cabul di Tangerang Selatan, Banten yang ternyata bertambah. Ya, pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Tangerang Selatan kini menangani 29 anak pemirsa yang diduga menjadi korban pelecehan dari oknum guru cabul tersebut. Korban pencabulan murid Sekolah Dasar Negeri 01 Rawabuntu, Kota Tangerang Selatan, Banten terus bertambah. Hal ini disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan Tri Purwanto yang mengatakan saat ini pihaknya telah menangani 29 anak yang diduga menjadi korban oknum guru cabul. Hal tersebut berdasarkan laporan 9 orang tua siswa yang melaporkan ke PPA. PPA Tangsel juga mengatakan para korban berumur 10 hingga 11 tahun. Kebanyakan para korbannya adalah para murid yang dididiknya saat tersangka menjadi wali kelas. Kasus ini satu juga sedang melakukan pendampingan dan pendampingan proses hukum yang sekarang dan juga pendampingan psikologi trauma healingnya buat korban-korban. Oke. Untuk saat ini ada berapa korban, Pak? Untuk yang lapor di UPTD itu ada 29 anak, ya kan, 2 korban anak 2. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan telah melakukan upaya terukur secara administrasi terkait tersangka yang berstatus ASN pendidik. Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menindak tegas tersangka dengan pemecatan tindak hormat yang saat ini telah ditahan di Mako Polresta Tangerang Selatan. Terhadap yang diduga pelaku, pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyatakan sikap dengan tegas. Yang pertama, bahwa yang bersangkutan sekarang telah dilakukan penahanan oleh kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan dan masih dalam proses pemeriksaan. Update terbaru, yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi tersangka. Dan yang terakhir dari sisi kepegawaian, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh tim terpadu dari Inspektorat dan PKPSDM, di mana sebagai pegawai negeri sipil harus dilakukan tahapan untuk penegakan disiplin pegawai. Ini bisa dikategorikan kepada pelanggaran disiplin berat, sehingga ada hukuman disiplin yang menanti apabila ini dapat terbukti atau dapat dibuktikan. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Nanang Yudhistira, Metro TV. Pemirsa, dunia pendidikan seharusnya aman untuk anak-anak, justru malah membuat mereka jadi korban pencabulan. Lalu bagaimana proses pendampingan para korban agar trauma yang dialami nanti bisa disembuhkan? Kita akan bahas hari ini bersama dengan Ketua KPAI, Ibu Margaret Aliatul Maimunah. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi, Ibu Margaret. Ibu Margaret sudah menyambut kami? Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih sudah. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Ibu, ini melihat ada guru yang mencabuli ada 29 anaknya. Saya mau tanya, ini kalau kejadiannya seperti ini di lingkungan sekolah, di institusi pendidikan, apa celah yang kemudian bisa dikatakan sebagai kesalahan lah mungkin kita lihat ya dalam sistem pendidikan kita sehingga peristiwa ini bisa terjadi di dunia pendidikan? Ya, sebenarnya kan ini personal ya, Mas, ya, lebih kepada perilaku personal. Meskipun juga sebenarnya ini bisa dilakukan upaya pencegahan ketika sistem perlindungan anak di satuan pendidikan itu bisa dibangun, gitu ya. Dan sebenarnya malah kalau kita mengacu kepada regulasi kita, Indonesia itu sebenarnya sudah mempunyai banyak regulasi yang memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual, termasuk oleh orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak. Bahkan ada pasal berlapis ya, kalau pelakunya adalah orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak yang seharusnya memberikan perlindungan, ini ditambah ancaman pidana kepada yang bersangkutan. Tapi memang ini sangat memprihatinkan ya, Mas, karena pola relasi kuasa antara guru dengan siswa
yang seharusnya di mana guru itu memberikan perlindungan kepada anak-anak gitu ya dari berbagai bentuk kekerasan, malah kemudian menjadi pelaku karena adanya pola relasi kuasa antara guru dengan anak-anak ini. Jadi saya kira memang ini cukup memprihatinkan, apalagi korbannya lebih dari banyak sekali ya, 29 anak gitu, dan pelaku memanfaatkan positioningnya sebagai guru yang kemudian ada relasi kuasa di mana anak-anak tentu memiliki kesulitan untuk bisa melakukan perlawanan terhadap apa yang diminta oleh guru ini gitu saya kira. Oke, jadi Ibu Margaret tadi meng-highlight kalau sebenarnya regulasi untuk perlindungan anak sebenarnya sudah banyak di negeri ini. Tapi untuk anak-anaknya sendiri, Bu, apa yang harusnya pendekatan dilakukan supaya anak-anak lebih berani untuk speak up kalau seandainya ada sesuatu yang janggal yang mereka terima dari seorang guru? Ya, saya kira penting sekali kita memberikan penguatan kepada anak agar anak itu bisa menjadi pelindung untuk diri mereka sendiri gitu ya. Kalau dalam kasus kekerasan seksual, saya kira juga beberapa sudah dilakukan sebenarnya untuk memberikan penguatan edukasi kepada anak-anak terkait dengan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Itu saya kira sebenarnya kan dari sejak di sekolah di TK itu sudah diajarkan ya, ada lagunya bahkan gitu. Tetapi tentu ini harus terus menerus karena kan memang namanya juga anak-anak ya, tentu juga kita memberikan penjelasan kepada mereka kan juga nggak bisa seperti kita memberikan penjelasan penguatan seperti kepada orang dewasa. Tentu juga harus disesuaikan dengan usia atau fase tumbuh kembang anak ini gitu kan, memberikan penjelasan terkait dengan satu bagian tubuh yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh, kemudian kalau ada yang menyentuh bagian tubuh yang seharusnya nggak boleh disentuh harus bagaimana, misalnya begitu ya, harus melaporkan atau harus teriak, harus apa begitu ya. Dan sebenarnya kan ini ketika kemudian kasus ini terbongkar, saya kira ini juga bagian dari anak, berarti kan sudah berani menyampaikan apa yang dialami kepada sebagian dari orang tua ya, karena kan sebagian dari anak yang melaporkan. Jadi sebenarnya ini sudah merupakan bagian dari bentuk edukasi kepada anak supaya ketika mengalami bagian tubuh yang kemudian tidak boleh disentuh kemudian disentuh oleh orang lain, itu dilaporkan kepada orang tua atau guru yang lain atau orang dewasa lain gitu. Baik, Bu Margaret. Dan tentu saya kira ya siap. Ya, selain tadi ada edukasi ke anak-anak, tapi bagaimana dengan mereka yang saat ini mungkin sudah mengalami trauma, sudah mengalami ketakutan? Ini kan yang kita takutkan ketika nanti di masa depan trauma ini berubah menjadi hal-hal yang perilaku mereka jadi destruktif atau mungkin bisa mengulang lagi. Itu yang kita takutkan sebenarnya, karena ada beberapa contoh pola seperti itu. Apa yang bisa dilakukan, Bu? Ya tentu yang paling utama ya untuk kepentingan terbaik bagi anak ada pendampingan psikologis. Ada pendampingan trauma, termasuk juga pendampingan supaya apa yang tindakan yang dialami oleh anak-anak ini tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya gitu ya. Kan ini pasti ada trauma, kemudian ada beberapa hal yang mungkin nanti akan memberikan dampak yang itu harus dilakukan pendampingan psikologis oleh pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan secara dan tersertifikasi untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak yang seperti ini ya, karena memang pendampingan ini harus dilakukan secara tuntas, nggak bisa kemudian dilakukan 1-2 hari atau betul-betul harus dilakukan secara tuntas gitu ya anak-anak, dan itu saya kira menjadi hak yang sudah diatur di dalam regulasi kita. Anak-anak ini harus dipastikan pemulihannya, dipastikan juga mendapatkan restitusi, kemudian pada hak restitusi, kemudian juga pelaku juga dilakukan ancaman pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena merupakan orang yang terdekat dengan anak yang seharusnya memberikan perlindungan. Tentu ini menjadi diperberat gitu ya, sesuai dengan aturan yang ada. Dan dalam upaya penanganan kepada anak-anak korban ini tentu juga harus mengacu kepada sistem perlindungan, sistem peradilan pidana anak gitu ya, artinya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dan sebenarnya pendampingan itu sudah dilakukan ya oleh unit PPA yang ada di Tangerang Selatan. Baik, dan setelah dilakukan pendampingan oleh unit PPA, bagaimana Bu kondisi korban saat ini?
Tapi memang pada anak yang menjadi korban tindakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini tentu tidak bisa dalam waktu dekat kemudian langsung pulih dari trauma ya Mbak dan Mas. Tapi tentu ini butuh waktu dan waktu itu sangat panjang gitu untuk bisa menghilangkan trauma. Jadi pendampingan psikologis ini ya bisa jadi dilakukan akan beberapa bulan, beberapa kali gitu ya, untuk betul-betul memastikan bahwa tindakan yang terjadi yang dialami oleh anak-anak itu tidak menimbulkan dampak kepada anak gitu. Baik, terakhir Bu Margaret, ini kalau kita lihat guru yang beberapa kali contoh kasusnya ini menjadi pelaku begitu ya terhadap anak-anak. Apakah perlu rekrutmen khusus dalam meng-hire guru agar secara psikologis bisa mendeteksi kalau ada tanda-tanda predator seperti ini, Bu? Sebenarnya mungkin bukan rekrutmen khusus ya, tapi ada salah satu tahap dalam proses rekrutmen itu untuk memastikan bahwa tenaga pendidik yang akan diterima di satuan pendidikan itu bisa dipastikan aman dari predator gitu ya. Saya kira termasuk ya menilai rekam jejak dari para calon tenaga pendidik yang akan direkrut, itu juga menjadi salah satu tahap yang harus dilakukan. Termasuk juga itu kan bisa dideteksi melalui mungkin proses atau tahapan wawancara pada saat dalam proses rekrutmen gitu ya. Itu saya kira hari ini menjadi sangat penting dan itu bagian dari yang tadi saya sampaikan bahwa memang ini perilaku personal, tapi sebenarnya kalau sistem itu terbangun yang bagus gitu ya, itu bisa memberikan upaya pencegahan terhadap adanya praktek tindak kekerasan seksual yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Sebenarnya salah satunya adalah dalam tahapan proses rekrutmen para tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan. Jadi mudah-mudahan dengan kasus ini bisa jadi pelajaran yang harganya sangat mahal untuk memperbaiki sistem pendidikan kita supaya anak-anak jauh lebih aman pada saat mereka belajar. Ibu Margaret, terima kasih Ketua KPAI karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.